Begitu masuk ke kamar, Nita tuh nggak mau masuk kamar. Lah. Wah. Nah, Desi udah masuk. Nita cuma ngomong, ayo kita pindah. Nah, Desi tuh diam aja. Antara dia sadar atau tidak sadar, dia tuh sempat mikir, kita ini nggak di lantai 1. Itu kok bunyi. Di luar itu nggak ada balkon. Mereka bertiga ngebuka pintu tuh, ngeliat Nita kayak gitu, dilihat tatap-tatapan itu. Nita ngeliat mereka bertiga lihat ke Nita. Loh, Bang, jare denger-denger krungu-krungu Jep Entertainment arep kolaborasi ambek Sinoman seduluran BPI. Oh, benar-benar. Kan mau masuk bulan Ramadan. Di bulan yang suci. Lah bener toh. Betul. Lah iya. Bagian Ya. menjalankan. Harus gitu kayaknya. Ya enggak. Oke, informasi buat warga-wargi Jep Entertainment. Kita akan berkolaborasi dengan Sinoman seduluran BPI. Pondok Menowina. Akan mengadakan bursa pahala bagi-bagi takjil. Oh, Akan dilakukan tanggal 1 Maret 1 Maret bulan depan. 2026. Nah, buat warga-wargi yang ingin berpartisipasi, yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk acara bursa pahala bagi-bagi takjil ini, itu silakan. Dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari 2026. Monggo sekecak. siapa tahu warga-wargi mau yang menyumbang konsumsi atau dana, ya Silakan kalau memang berupa dana atau uang, transfer ke sini nih. Nih. Di sini ada. Enggak, di sini aja. Oke, Randy. Ayo Randy. Di sini, sampai ditore di sini aja. ke undang-undang ini. Iya, Yang janganlah. penting itu ikhlas. Ikhlas berapapun, Berapapun Kita terima. insya Allah amanah, mana pasti karena paguyuban Sinoman bergerak di bidang sosial. sosial, hal yang positif. Dan kita Jep Entertainment, tim, kru, talent semuanya akan selalu support dengan Hal-hal kegiatan-kegiatan positif ataupun sosial. sosial. Iya. Selain kita juga konten gini ya. Ya mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, Amin. sesuai dengan apa yang diinginkan. Amin. Kita membuka untuk warga-wargi yang ingin berkontribusi ataupun yang ingin ikut langsung untuk dalam pembagian, silakan. Silakan. Ataupun mau membagikan barang matangnya ya, Silakan. kayak makanan takjilnya, langsung ke kemana? Ini ada flyernya nih. Mahal. Oh iya. Ini ada flyernya, bisa dilihat. Di situ sudah ada kontak personnya, akan menjelaskan. Silakan dihubungin. Nah, nanti kita akan distribusikan, kita akan bagi ke orang-orang yang sedang berpuasa. Ibadah puasa. Warga-warga ini ketemu sama Mas Dio Ganteng. Pastinya. Ya kan, siapa tahu warga-wargi mau yang mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Di bulan suci ini. Amin. Nah, Apa Bang? ada email masuk. Waduh. Mau masuk lagi. Email masuk. Horor, Pak. Horor pasti. Merinding mesti. Masih merinding. Dan ini seru sih. Karena kenapa aku bilang seru? Aku tahu tempatnya. Tapi aku belum pernah Ke sana. Aku sudah tahu tempatnya, tapi aku belum pernah ke sana. Sepil-sepil ya Bang nanti. Ya. Cerita dari Mbak Desi. Kasih. Terima kasih Mbak Desi atas ceritanya. Nah, Mbak Desi ini hobinya backpacker. Backpacker. Sudah kemana aja? Adventure. Medrip. Nah, dia berempat. Mbak Desi, ada Nita, Mbak Nita, Rafli, Iwan. Iwan. Persahabat. Jadi Rafli itu kakaknya Desi, Oh, Rafli. Oh, Rafli kakaknya Desi. Yang Nita sama kakaknya enggak, Iwan. Nita sama Iwan itu Temen. temennya Desi. Oh,
Nah, Mbak Desi awalnya itu mau ke Jawa Timur, destinasi pertama adalah Asalnya dari mana dulu? Jakarta. Desi. Ini pengalamannya ini baru apa sudah lama? Tahun 2022. Jadi ceritanya dia tuh awalnya ke Surabaya, Mbak Desi. Oh, main ke Surabaya. Main ke Surabaya. Di sini dia 2 hari 1 malam. Ke Surabaya? Berarti kemana? Ya, nginep di sini cuma 1 hari. Oh, Di Surabaya cuma 1 hari. Cuma singgah toh. Nah, setelah itu dia browsing-browsing, dia menemukan tempat wisata yang menurut mereka itu menarik. Seru lah. Akhirnya dia menuju ke sana. Bukan di Surabaya, Oh, Luar Surabaya, Mas? luar Surabaya. Dia menuju ke sana. Nah, biasanya backpacker itu kan pasti mencari dulu hotel yang murah, yang dekat dengan tujuannya, ya kan? Mencari dan dia udah menemukan. Nah, Desi, Nita, Iwan, dan Rafli ini sudah sepakat untuk menuju ke sana dan menemukan hotel yang murah, Low budget. low budget. Singkat cerita, mereka berempat naik bis menuju ke hotel yang dia pilih. Nah, hotel ini secara fisik kayak hotel jadul, Bangunan bangunan lama. culture. klasik. Bangunan lama. Nah, Nita ini dia sangat sensitif orangnya. Nita ini sangat sensitif dan dia seorang penakut. Ya, lihat lokasinya kayak gini, pikiran sih Nah, enggak. tapi kan kalau browsing itu kan hanya gambar. Ya, paling keluar hotel sama kamar. Iya, dan kalau gambar itu kan masih bisa dibaguskan. Bisa diedit. Diedit kan masih bisa. Begitu mereka menuju ke hotel, turun dari bis menuju ke hotel, Nita udah ngomong, Langsung. boleh nggak pindah hotel? Padahal barusan turun itu. Turun dan melihat di luar hotel, melihat boleh nggak pindah? Ya mungkin karena dia sensitif ya, Iya. dia udah punya feeling atau bagaimana nggak ngerti. Rafli sama si Iwan itu seneng dengan hotel itu. Oh, karena bangunan yang klasik mungkin. Ya mungkin ya. Nah, Nita itu udah maksa untuk pindah hotel. Jadi mereka berempat terjadi sedikit perdebatan karena ketakutannya Nita ini. Nah, Nita ini sensitif dan memang penakut, dan melihat bangunannya tampak luar aja dia udah nggak mau. Iya. Parno lah. Setelah diputuskan tetap menginap di hotel itu. Nah, begitu mereka masuk, halaman hotel tuh banyak mobil. Oh, rame berarti hotelnya. Ya rame, banyak mobil, ada motor gitu. Nah, untuk menenangkan Nita, Desi ngomong, ini lo rame, Ngapain tahu? banyak pengunjung, banyak yang nginep di hotel ini. Ya mungkin emang tema hotelnya gitu mungkin. Ya bisa jadi. Nah, akhirnya mereka masuk, mereka check in. Nah, mereka check in. Begitu check in, mereka pesan 2 kamar. 2 kamar bersebelahan. 2 kamar bersebelahan. Nah, mereka tidak menjelaskan tidur di lantai berapa. Dan jelasin itu. Akhirnya mereka sudah selesai dan mereka memutuskan menginap di hotel itu 2 hari. Oh, 2 hari bang. Nah, jadi kan 3 hari 2 malam hitungannya. Ya, datang ya. 3 hari 2 malam. Nah, mereka masuk hotel itu pas asar. Oh, masih Jam siang. 3. Jam 3 lah. sore lah. Sore. Ketika mereka naik, dia nggak nyebutin lantai berapa tapi mereka naik. Nah, itu kan pasti kalau hotel kan kayak lorong gitu kan. Ya. Ya. Hotel itu pasti lorong lah. Entah satu sisi itu kamarnya depannya tembok, ada yang berhadapan. Pintu ke pintu. Ya, lorong itu begitu masuk udah dibawa kunci masing-masing. Desi itu tidur sama Nita, Rafli tidur sama Iwan. Udah tuh. Nah, Mbak Desi masuk. Begitu masuk ke kamar, Nita tuh nggak mau masuk kamar. Nah,
Why? Nah, Desi udah masuk. Nita cuma ngomong, ayo kita pindah. Oh masih kekeh ya mau pindah. Mau pindah. Begitu pintu dibuka, Desi udah masuk. Nita tuh masih di luar. Masih nggak feeling berarti, masih Ya sensitif. takut Iya. takut. Terus, udah nggak apa-apa, aman kok, aman. Gitu ya. Ayolah, tolonglah pindah kamar. Aku udah nggak enak banget ini. Ya, tapi kan karena sudah check in, udah minta ini. Nah, di situ berusaha untuk meyakinkan Nita kalau benar-benar safety di hotel itu. Masih membujuk. Ya. Nah, ketika udah kita tetap masuk, ya kan pasti kan bongkar tas dan lain sebagainya. Barang-barang lah. Nah, si Nita tanya sama si Desi, Des, ketika kita menuju ke kamar, di ujung lorong sana, kamu lihat ada orang? Enggak. Nah. Si Nita ngeliat ada sesuatu di ujung orang berdiri. Padahal masih sore. Sore. Oh, mungkin pengunjungnya. Iya. Nah, karena Nita itu begitu lihat, mungkin ya ketika menuju di lantainya dia lorong itu, Nita udah feeling ada itu, nggak tahu orang, nggak tahu apa, makin parno, makin dalam. Enggak, Nita cuma diem tuh. Udah beres-beres aja, udah nggak ada apa-apa kok, aman. Nah, Nita terus meyakinkan si Desi terus meyakinkan Nita kalau udah aman kok, kita juga ada cowok-cowok ini. Kan tuh ya bersebelahan juga tuh kamarnya. Iya, bersebelahan. Si Desi ngomong, Nit, gue mandi dulu ya. Desi mandi. Nah, kamar mandinya itu pintunya itu kayak ada kacanya, tapi yang nggak jelas. Kalau ngelihat dari kita ngeliat gini bukan bening gitu loh, Buram. Kaca buram. kaca buram gitulah. Kita mandi, sorry. Desi. Nah, Desi. si Desi mandi, udah ngomong Nita, mandilah si Desi itu. Nah, jadi kalau kita di pintu itu kayak ada yang lewat gini nih, pasti kelihatan. Ya, Pak. Kayak bayang-bayang modelnya. Ya, kayak ada yang lewat. Nah, pintu kamar mandi itu kalau dibuka gini, jadi pintu tuh mepet ke tembok kiri. Jadi posisinya pintu itu di sana, pintu masuk kamar. Pintu masuk. Ini kasur 1, kasur 2, kan twin, Ya. ya kan? Nah, kamar mandi itu di situ. Jadi yang depan kasur kedua. Nah, itu kan nempel sama tembok. Oh iya iya. Pintunya. Ya, paham ya? Jadi nempel, tidak ada celah atau apa pintunya tuh, dia nempel ke tembok. Nah, kamar mandi, TV, di sini lemari. Karena pas ada lemarinya sebelah sini. Nah, udah tuh. Begitu si Desi udah mandi gitu, ada yang lewat dari sini ke sini. Oh, keluar. Dari tembok. Dari tembok ini ke sini. Padahal itu kan arah nggak TV. ada jalan lagi. Nah, ya jadi dari yang sini mau ke pintu keluar. Nah, Desi tuh gitu ngeliat ada strap gini nih. Yang pasti mikirnya Nita dong. Iya, pasti Nita toh, satu Iya. kamar. Oh, Nita. Dipanggil Nit, nggak ada nyaut tuh si Nitanya. Udah, cuek aja si Desi itu. Peran matiin, buka pintu, loh kok Nita nggak ada. Gak lama muncullah Nita tuh. Lu dari mana? Katanya. Lu dari kamar sebelah, si Rafli sama si Iwan gitu. Oh ya udah, lu nggak mandi, ntar aja deh. Kita akhirnya pakai yang pelembab-pelembab gini lah. Ya ya ya. Duduk itu di ujung kasur. Oh kasur. Ujung kasur. Jadi kasurnya Nita itu ujung kasur gini, depannya ini pintu kamar mandi. Jadi sini yang tembok sama ada jendela gitulah, yang ada gorden. Jendela view Keluar. Si Nita di sini itu udah tiduran sama nonton TV, udah selimutan gitulah. Nah, Desi lagi pakai kaca gini, pakai pelembab gini. Terus dia ngeliat pintu kamar mandi. Aku tadi lihat bayang itu gerakannya menuju ke sini deh. Kan ini tembok.
Nah, Desi udah mikir tuh di situ. Daripada gue cerita sama Nita penakut, ntar ribut lagi nih. Udahlah, lupakan. Desi mikirnya gitu. Lama udah ngobrol tuh sama Nita. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah, di hotel juga aman. Guys, udah yuk cari makan. Lapar nih. Ya udah. Packing. Si Desi udah selesai, menujulah kamar Rafli sama Iwan. Ngajak makan. Mereka makan, ya kulineran gitu daerah situ. Jalan lah. Jam 8 mereka balik. 8 malam balik. Ngobrol dulu semua di kamarnya si Desi, berempat itu. Ngobrolin besok mau kemana nih? Schedule. Nah, si Iwan sama si itu kan excited banget kalau nama cowok. Besok kesini gitu. Udah selesai, udah tidur Gi, istirahat. Besok kita berangkat pagi. Mereka yang Iwan sama Rafli keluar ke kamarnya mereka. Kita tidur tuh. Nah, Desi udah mau tidur nih. Entah kenapa Desi tuh gelisah, nggak bisa tidur. Akhirnya ngambil HP, main HP. Lampu dimatiin sama Desi karena Nita tidur. Lampu dimatiin sama Desi. Nita tidur itu membelakangi Desi, jadi menghadap pintu masuk kamar. Nah, Desi masih ngadep ke atas tuh, main HP. Udah mulai ngantuk nih. Ditaruh HP-nya. Desi balik badan, membelakangi Nita posisinya. Hadap ke jendela. Ya, ke tembok, jendela di tengah gini loh. Ketika Desi udah selimutan gini, merem, di jendela tuh kayak ada suara gini loh. Dimainin kayak jendela dimainin gini. Jari gitu di kacanya. Aduh, merinding aku. Nah, Desi tuh diam aja. Antara dia sadar atau tidak sadar, dia tuh sempat mikir, kita ini nggak di lantai 1. Itu kok bunyi. Di luar itu nggak ada balkon. Desi sempat mikir gitu. Desi udah mulai ketakutan gitu. Desi mulai ketakutan, dia terus berdoa terus gitu, J. Gak lama suara itu hilang. Nah, karena dia menghadap ke tembok itu, ketakutan, dia balik badan. Nah, balik badan, dia masih berusaha tuh tidur lah itu, menghadap ke arah Nita gini kan. Nah, tadi kan sini kamar mandi, ini TV, di sini lemari, ya kan? Nah, ketika kalau orang mau merem gini kan, kalau terkadang merem itu kan kalau dipaksa tidur, meremnya belum bener merem gini kan, masih kayak bayang samar-samar gitu. Nah, nggak lama dia tuh kayak ngeliat ada kaki di atas lemari goyang-goyang gitu. Lah, lemari itu di atas ya gini. Nah, Desi tuh berusaha untuk melihat, tapi dengan ketakutannya, dan dia cuma ngeliat kakinya doang, nggak ada badan atau itunya. Karena lemari itu dengan plafon itu nggak jauh, nggak nempel juga, ada space, tapi nggak mungkin badan itu cuma segitu, nggak mungkin lah. Dia cuma lihat kaki gini, ngayun gini nih. Desi udah deg-degan itu. Nah, gue melihat gitu, dia semakin kenceng dalam hati baca doanya. Karena nggak kuat lihat itu, dia balik badan lagi ke tembok lagi. Jadi pura-pura kayak gini loh, padahal dia tahu. Dia ngeliat. Enggak menghiraukan lah. Ya, gimana tuh, aku nggak ngelihat ke arah situ. Udah berusaha balik badan gini, Desi itu kalau kasur kita duduk di sampingnya pasti kan ada terasa kan kasur benar gini kan. Ada beban. Ya, ada beban gitu kan, entah itu duduk atau berdiri pasti ada sebuah pergerakan yang ngepir lah, ngepir. Desi itu kayak terasa ada di situnya, di kasur itu. Tapi dari ujung sana itu kayak jalan gini loh, mengarah ke Desi. Nah, Desi merasa nyet terakhir itu di dekat badannya sini, terakhir kali. Kan pasti terasa kalau sebelah mana kan pasti terasa tuh.
Terakhir di situ. Nah, di situ nggak berani noleh. Dia cuma bisa doa. Nah, itu nggak tahu berapa lama. Desi memberanikan diri, Membalikkan badan. balikin badan. Begitu dia balik badan gini, kan posisi Nita itu kan menghadap ke pintu. Begitu Desi balik badan gini, ada sosok itu tidur di sampingnya Nita, ngeliat ke Desi gini. Desi teriak di situ. Kaget. Desi teriak, Nita kaget. Bangun juga. Desi udah ketakutan, udah teriak, terus tutupan selimut gini loh, tapi sambil teriak. Nah, kan nggak mungkin sampai ketembus kamar sebelah kan. Nah, kan Desi teriak, Nita itu kaget, Bangun. dia ngeliat, kenapa Des, sampai kayak gitu. Nah, Desi nggak bisa jawab, lampunya dinyalain lah sama Nita. Ya, nggak tahu ngobrol apalah itu intinya. Si Nita menyarankan ke kamar sebelah, udah kita kamar sebelah aja. Namanya Gitu. Iwan sama Rafli. Nah, begitu mereka berdua itu buru-buru kamar sebelah, Desi itu nyeritain apa yang dialami. Mulai dari yang kamar mandi lewat, suara jendela, terus kayak kasur diginiin, Tinja. sampai yang kaki, Di sampai atas di lemari. sampingnya Nita tidur itu. Nita kaget dengan itu. Makin parno, Mas. Nita marah. Kan gue udah ngomong, jangan di sini. Lu sih pada nggak percaya, udah ada emosi tuh Nita. Nah, Desi tuh udah nggak bisa jawab apapun Ya. karena dia udah ketakutan dan terbukti Desi ngalamin sendiri. Si Nita udah si Desi gini, Kak tolong ambilin dong HP gue, di sana gue udah takut deh. Nah, Nita ngomong, udah aku aja yang ngambil. Nita ngambil lah, ambil HP-nya Nita sendiri juga ketinggalan. Karena ketika gua ngeliat Desi seperti itu, Nita inisiatif narik Desi langsung keluar. Ya. panik soalnya. Panik, ngambil lah tuh HP itu, dua HP diambil. Nita masuk lari ke kamar. Nah, kok lama? Si Mbak Nitanya. Mbak Nitanya, si Nita lama banget gak balik-balik. Si Desi, Kak, Nita kok lama ya? Gue takut ada apa-apa sama Nita nih. Yaudah ya samperin aja. Bertiga. Bertiga akhirnya ke kamar itu. Nah, Nita itu pintu kamarnya nggak ketutup lock gini. Jadi masih ada celah untuk ngebuka gini loh. Masih ada Jadi space. nggak kelok. Nah, ketika dibuka, Nita itu duduk di kasurnya dia sendiri. Jadi yang deket sama pintu masuk itu, kan lampunya terang tuh. Tadi dia sama Nita. Duduk tuh gini. Itu pintu, aduh merinding aku. Itu pintu masuk ya kamar ya. Nita tuh gini duduknya. Tapi sambil gini. Jadi wajahnya itu wajah menggoda. Ya. Senyum. Nah, Nita itu rambutnya segini, Bondo. Pendek. pendek. Tapi dia gini. Kayak rambutnya panjang, sambil senyumnya senyum kayak Goda. Manis. gimana gitu loh. Senyum manis. Habis gini, mereka bertiga ngebuka pintu tuh. Ngeliat Nita kayak gitu, dilihat tatap-tatapan itu. Nita ngeliat mereka bertiga lihat ke Nita. Gini, Nita senyum, terus diginiin. Aduh. Nah, ngeliat kayak gitu, akhirnya si Desi inisiatif, kuncinya diambil, ditutup pintu itu, ngajak keluar si Rafli sama Iwan buat nyari bantuan. Dikunci ini tapi. Dikunci Yes, dibiarin biar nggak kemana-mana. di situ, iya. Dikunci, inisiatifnya Desi diambil tuh kunci, lari ke bawah ke resepsionis. Resepsionis. Sepi di bawah, Nggak ada orang. nggak ada orang, resepsionis kosong. Seharusnya Nah. ada. Dia keluar, pengen nyari security, pengen nyari security kok nggak ada security-nya. Security-nya nggak ada juga. Akhirnya jukir, Ketemulah Jukir. Oh. ada jukir Di depan. di luar ketemu jukir. Nah, cerita, nanyain di mana resepsionis atau security-nya, ngomong lah kalau temennya Desi itu kesurupan. Nah, jukirnya langsung kan tahu, Kali. kenal lah, tahu lokasi di mana-mana.
disamperinnya ke belakang di tempat security. Basement. Nggak tahu lah. Nah, ke belakang dipanggil security, dijelasin. Ya akhirnya mereka berlima naik lah. Si Desi, Iwan, Rafli, security sama Jukir ke kamarnya itu. Dibuka, masih gini nih ternyata. Masih gini. Lama berarti. Ya nggak tahu tuh berapa lama ya. Terus begitu ada yang masuk, dilihat saling tatap-tatapan lagi. Terus diginiin. Kayak genit gitu loh. Iya. Nah, masuklah mereka berlima. Security-nya yang kayak nyembuhin lah kasarannya. Menormalkan. Dinormalin. Terus, udah Mbak, ini istirahat aja. Si temennya ini suruh istirahat aja. Nita itu begitu dinormalin, dia pingsan. Lemas. Pingsan dia. Nah, udah Pak, saya tidur satu kamar aja sama kakak saya. Digituin. Nah, diangkatlah Nita itu sama si Rafli sama si Iwan. Diangkat ke sekitar sebelah. Nah, di dalam itu security-nya bilang kalau ada apa-apa Mbak, nanti telepon aja. Nanti resepsionisnya saya suruh jaga standby di meja resepsionis bawah gitu loh. Kan tadi kosong. Oh iya Pak, gituin tuh. Nah, si Rafli itu ngambil satu kasur di kamarnya diisi sama Nita. Jadi tidur satu kamar tuh mereka. Di posisinya kan hotel kan sama kan? Posisinya tuh. Nah, yang di depan kamar mandi itu si Rafli, yang di sebelah kanan itu si Iwan. Nah, di bawah itu Nita sama Desi. Nakalan. Nah, Desi itu tidurnya di sebelahnya si Rafli. Nita yang sebelah sini. Jadi Nita tuh kanannya Desi. Balik lagi yang ketika si Desi ke kamar pertama kan menceritakan apa yang terjadi itu yang dia alami. Yang cowok-cowok ini nggak percaya. Soalnya nggak ngalami. Ya, sebelum kejadian melihat Nita kesurupan ya. Tiduran, udah istirahat, besok pagi kita jalan. Nah, si Desi itu ngomong sama si Rafli, Kak, lampunya jangan dimatiin ya, gue takut. Si Rafli itu masih main HP, Iwan masih main HP. Nah, gak lama mati. Mati lampu. Mati lampu. Tapi lampu kamar mandinya. Telepon itu ada di jadi kasurnya si Desi sama Nita belakang itu ada meja gitu loh. Ya di atasnya. Nah, telepon itu di atas meja sini nih teleponnya. Si Rafli coba telepon ke resepsionis itu. Teleponnya mati. Harusnya kan ada bunyinya. Ada bunyinya. Kalau telepon diangkat kan baru tekan kalau resepsionis biasanya 0 atau 00 kan bisa gitu. Mati itu. Nah, karena udah jam segitu mereka juga udah capek. Dari pagi sampai kejadian itu capek. Udahlah cuekin aja. Desi berusaha tidur, si Rafli, si Iwan juga berusaha tidur. Hening gitu suasana malam itu. Gak lama, nah AC kan mati tuh. Oh, AC itu AC mati. Mati juga. Ikut mati. AC mati. Gak lama, di kaca, gini lagi. Oh, digoda lagi. Masih. Itu yang denger itu satu Semua. Semua. Nita kan udah gak sadar nih, pingsan nih dia. Tidur. Kayak tidur. Nah, karena awal itu si Rafli sama Iwan tidak percaya apa yang diceritain Desi. Desi cuma ngomong gini, begitu suara gini, itu yang gue denger tadi di kamar sebelah. Si Rafli kan deket jendela nih. Rafli udah takut. Wan, buka Wan, gue takut Wan. Terus suara itu. Suara itu terus. Iwan jengkel. Udah bangun dari kasur, kordennya dibuka. Gak ada apa-apa. Dan suara berhenti. Masih berhenti. Suara berhenti itu. Udah gak ada yang main ini lagi. Nah. Dah. Tidur. Udah gak ada apa-apa. Si Iwan ngomong gitu. Nah. Karena si Rafli ini takut ngadep ke sana. Akhirnya ngadep ke Dia lihat ke atas, tiduran gini nih. Nah, kalau tiduran gini kan pasti bisa ngeliat depan semua nih. ya lihat leluasa. Ya, lebih lebar sudut pandangnya dia. Gitu mau tidur.
tiba-tiba dia tuh ngelihat di dalam kamar mandi yang lampunya yang nyala itu ada yang gini lagi. Oh, ada sosok itu. Ada lagi gerakannya Modelnya kayak di Mbak Nita tadi. yang Nita itu. Terus Itu Wan, bayangan atau Kayak kayak bayangan hitam kayak dilihat sama Desi pada lewat saat gini mandi. loh. Mandi itu loh. Gini gerakannya. Wan. Nah, Iwan itu posisinya belakangi si Si Rafli. Rafli. Ya diem gitu. Wan, lu lihat kamar mandi deh. Apa sih? Terus Iwan, Wan, lihat Wan, begitu. Nah, Desi itu di dalam cuma gini. Kita harus pindah kak, kita pindah kak. Nggak bisa nih kak, pindah kak. Wan, buka kamar mandi Wan, kayak gitu. Udah panik, semua panik. Nah, Iwan bangun. Nah, ketika jadi posisinya itu gini, terus kan balik badan. Iwan lihat, Kaget langsung. Iwan cuma gini. Itu kan gerakan yang dipraktekin Nita tadi. Wan buka, Wan tolong, Wan gue takut, Wan. Ya mungkin Iwan tuh juga punya rasa takut. tapi tetap memberikan diri. Tapi karena si Rafli nggak mau nggak mau Iwan sendiri. Nah, Iwan ngomong, ayo berdua. Gue juga takut. Nah, diberanikanlah mereka berdua. Buka pintu itu. Nggak ada apa-apa. Nah, si Rafli itu ngomong, udah Wan pintunya buka aja deh, nggak usah ditutup. Ya kan? Udah tuh, tidur mereka. Balik ke kasur. Nggak lama, suara keran jatuh air. Ada yang buka keran. Ya, Tik tik tik. tapi agak kenceng. Trur. Terus, Kak, Desi denger tuh. Oh. Kak, Oh, belum tidur itu. belum. Desi udah parno. Kak, kerannya kok nyala kak? Nah, si Raflinya, Wan, Manggil lagi. lagi, Wan, iya gue denger, Iwan gitu doang. Kalau mau berdua sama gue Berdua lagi. nggak mau sendiri. Ya aduh, gue nggak mau sendiri. Yaudah ayo Wan, bangunlah mereka berdua. Baru tidur bangun lagi. Nah, mereka berdua masuk, begitu masuk kamar mandi, itu mati. Mati Kan sendiri. keran ketutup dari awal, Hmm. tidak membuka. Oh, kayak ada bocor lah. Nah, untuk menenangkan diri, si Rafli ngomong, mungkin bocor kali ya. Pikiran Itu positif. kerannya mati kok, nggak nyala. Balik lagi dia. Si Desi minta tolong, Kak, telepon resepsionis Kak, siapa tahu teleponnya bisa. Masih nggak bisa. Masih mati. Dah, mudah-mudahan itu nggak tahu udah dini hari kali ya. Desi tidur kan gini. Nita itu tidur ngadepnya ke kita, ke Desi, Iwan. Desi itu kan udah setelah kejadian itu Desi tidur tuh tidak miring tapi lurus gitu. Ya ke atap. Ya. Nah, mereka si Iwan dan si Rafli balik di kasurnya masing-masing, udah tidur lah tuh. Si Desi itu diam, lihatnya ke atas gini. Nah, masih kayak matanya belum nutup banget gitulah kalau berusaha untuk tidur. Itu masih ngelihat si Desi itu di lemari masih ada kaki yang gini lagi. Sama kayaknya. Sama kejadiannya. Kak tolong kak, Kak tolong kak. Apa lagi? Gitu. Barusan tidur lagi. Di atas lemari kak, gua ngeliat kaki kak. Tapi si Rafli nggak ngeliat. Cuma Mbak Desi aja. Gak ada. Ini lu gua ngeliat. Kak itu ada kak, itu ada kak. Dikiranya si Desi itu ngigau. Niku. Tidurlah, balik lagi tiduran tuh si Rafli-nya. Desi ngeliat itu udah nggak ada apa-apa. Begitu coba apa ya, melek dikit-dikit gitu lah. Udah nggak ada kan. Aman. Nah, supaya dia tidak melihat lemari itu lagi, dia melihatlah ke Nita, ke arah Nita ngeliat. Nah, ketika ngeliat ke arah Nita gini, Nita tuh melek, senyum, tapi tangannya gini, Kayak gitu lagi. sambil tiduran.
di kasur jadi miring gini, sambil senyum. Desi teriak, berdiri, meloncatin ke arah kasurnya si Iwan. Iwan juga kaget, Rafli juga kaget. Rafli lihat kondisinya si Nita. Rafli lari, terus mau keluar nih, ke arah pintu keluar. Dilihat kondisinya Nita nih, mau ke security. Nita tuh dari kasur langsung duduk gini. Set, ngelihat ke mereka, gini lagi. Wih, anjir ini yo. Ambil kunci lagi, dikunciin lagi, turun lagi mereka bertiga. Nah, di bawah ada resepsionis. Untungnya. Ada resepsionis. Dipanggil resepsionis, ngomong ke resepsionis telepon security lagi. Mereka akhirnya berlima lagi. Mereka yang tadi kan jukir kan. Resepsionis udah berlima lagi. Ke atas dibuka, lihat udah Nita kayak gitu. Nah, begitu diberesin sama security-nya, dibantu security lagi, Nita tuh dibuat sadar pokoknya. Si Desi, dah aku mau keluar dari hotel ini sekarang. Aku udah nggak kuat. Aku udah nggak kuat kak, aku nggak kuat. Nah, resepsionisnya dimintain tolong sama Rafli nemenin buat packingin barang-barangnya si Desi sama Nita tuh di kamar sebelah. Nah, mereka berdua sana, jadi packing dibawa. Nita tuh dibuat sadar pokoknya, jangan pingsan lagi. Nah, Nita tuh sadar, terus kan masih lemas, kayak dipapah gitu loh jalannya, dipaksa buat turun. Karena Desi udah emosi, udah jengkel, udah takut jadi satu, udah nggak mau lagi di situ. Begitu turun, duduk di kursi lobbynya hotel itu loh, untuk check out, tak check out. Nah, si Rafli ngomong, boleh nggak kalau kita nggak 2 hari, uangnya bisa kembali apa enggak? Karena melihat kondisi kayak gitu, oh yaudah nggak apa-apa mas, saya kembalikan yang sehari ini. Tapi kalau yang nginep ini nggak bisa ya, oh nggak apa-apa. Nah, security-nya tanya, kalian mau kemana? Tujuannya. Nah, ini masih jam 2:30. Pulang subuh. Iya. Nggak tahu pak, Desi udah gitu. Pokoknya keluar dari hotel, udah suruh keluar aja dari hotel. Nita tuh sedikit-sedikit kembali sadar gitu. Udah mas, saya saranin ke tempat saya dulu ya di belakang, tenangin diri. Oh, di posnya Di tempat security itu. Begitu dipaksa ke sana, ke tempat security, mereka menceritakan kejadian apa yang dialami ketika mereka tidur berempat. Dari awal sampai akhir. Mulai lampu mati, terus suara ini, kamar mandi, ini. Nah, Pak Security cuma ngomong, itu udah sering terjadi.